Nah, ini tanah 1.700 meter. 1.700 meter ini Bakal dijadiin apa nih? kita akan jadikan untuk smart parking kita. Yang selama ini parkir menjadi problem buat kita. Iya, Bagaimana enggak? banyak yang Ya, saya harus menampung parkir dari laboratorium, yang di, harus ya. dari PMI, Iya. menampung ke sini juga. Kemudian, ya untuk pegawai kita punya 1.500 pegawai. Dari 1.500 pegawai, Parkir kendaraannya mungkin 60% mereka bawa mobil. kendaraan. Ya. Nggak akan cukup. Bagaimana? Oleh karenanya, kita Ini ya akan nanti ya. dirikan ini 5 lantai. Oke. 5 lantai, berikut dengan di atasnya adalah lamban tupak kuahi akan kita pindahkan. Yang semula jauh akan pindahkan di sini. Tempat menginap keluarga yang lagi dirawat ya. Ya, bukan hanya itu, Dedi. Oke. Karena ketika kita mendapat pasien dari kabupaten, Rujukan dari kabupaten. dia datang kebetulan tidak emergensi. Tapi ketika ini dinyatakan tidak emergensi dan dimintakan pulang, kan ini jadi masalah. Oleh karenanya kita fasilitasi dia untuk berada di lantai 5, nanti kelak untuk ada di rumah singgah yang kita bikin. Jadi Kapan gitu. pembangunannya nih dok? Fasilitas ini? Tahun ini sedang disusun untuk pembangunan. Jadi kalau uji tanah sedang dikerjakan, Oke. ya. Jadi untuk uji tanah kelayakan 5 lantai. Jadi pembangunan memang membutuhkan waktu. Menurut tim bahwa memakan waktu sekitar 8 bulan sampai dengan 1 tahun. Oke. Ya. Tapi setelah itu kita bebas Ya. dari permasalahan parkir. Dan pengelolaannya Dan dok? Green Hospital bisa kita wujudkan di tahun 2027. Oke. Nah, itu salah satu Kok cepet sih gerakannya nih? lo harus begitu. Jadi gini deh, gini. Saya mau kasih tahu ke kamu. Iya. Abdul Muluk ini berdiri tahun 1914. Oke. Di zaman Belanda, kita udah berdiri menjadi rumah sakit waktu itu hanya untuk perkebunan Belanda. Bayangkan dari tahun 2019 sampai hari ini masyarakat Lampung belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Saya tidak berkeinginan untuk menjadi suatu layanan paripurna, tetapi menjadi layanan yang terpercaya aja. Bagaimana masyarakat Lampung ketika dia menginginkan satu pertolongan, yang dia pikirkan saya harus datang ke Abdul Muluk. Nah, itu saya mau merubah mindset itu. Iya. Oleh karenanya saya harus bekerja berlari cepat Yes. untuk memenuhi itu. Sarana parkir sudah nyaman dari ketika dia masuk aja. Iya. Karena begitu orang masuk yang ada sekarang kemarin, Iya. ya parkir nggak ada. Parkir repot, nggak ada, ya. itu menjadi permasalahan. Ya. Tapi ketika dia datang udah masuknya nyaman, parkir tenang, tinggal saya hanya mengaktifkan duta puari. Nah, Ya. ini satu inovasi lagi bahwa setiap pendaftaran kan memang kita udah ada admission, ya, peserta admission, ya, petugas admission. Oleh karenanya muli dan mengenai Lampung ini kan skop. Nah, Memberdayakan itu dok? saya akan berdayakan mereka sebagai duta puari. Start semua. Startingnya kita di 25. Jadi 2026 kita starting di semua inovasi Sebuah itu lini ya. sudah berjalan. Jadi yang menjadi kelemahan juga di Abdul Muluk ini bahwa ruang ICU kita jumlahnya kurang. ICU khusus ICU, anak atau intensive care baik anak maupun dewasa. Oleh karenanya ada penambahan dok? 2026 kita starting ruangan Alamanda di lantai bawah ini Oke. khusus untuk infeksi dan Perinatologi gitu dok? ya perinatologi. Enggak, perinatologi sudah berdiri. Udah ya. Oke. Hanya untuk pediatrik. Pediatrik. Jadi itu kita siapkan ini. Ini ruangannya yang kita akan siapkan. Terus
lasik tadi dok, kapan itu mulai? Ya di Januari. Oh yang Insya ini Allah ya, yang di ini Januari. yang Iya. tadi dokter sampaikan mau. Iya, Oke, kita serentak kejar. dikejar. Yakin bisa dok? Insya Tinggal berapa Allah. bulan lagi loh dok? Kan tinggal beberapa bulan. Jadi gini, itu kan hanya plug and play. Kalau alat itu Oh, kan oke. sudah dirancangnya Iya, iya. sejak September. Oh Kami iya. udah bergerak tuh sejak September, kemudian diskusi seperti waktu kita mempersiapkan kamar emergency yang diselesaikan juga dalam waktu 3 bulan selesai. Iya. Nah, ini paling cepat pertengahan Januari kita sudah bisa mengundang owner untuk hadir, mengundang Pak Gubernur untuk bisa melaunching pelayanan lasik di eksekutif kita. Iya. Gitu Deki. Dan nah ini sekarang kita ke yang 92% nih dok, Yuk yang Ambil DKN jalan. nih. Ya. sambil jalan. Dok, gimana sih trik dokter Imam membenahi pelayanan khususnya yang JKN? Kan kita terkenal nih, tahu nih, nggak cuma di Abdul Muluk sih, itu rahasia Ya. umum lah. Semua pasien BPJS itu kadang-kadang mendapat perlakuan yang kurang mengenakan. Ya, Nah, ya. Jadi ini gimana caranya? ada kalau- satu persepsi yang salah Ya. bahwa ada pembeda-bedakan yang namanya BPJS dan umum. BPJS dengan umum. Itu salah besar ya. Karena 98% itu kami itu menerima pasien dari JKN semua. BPJS itulah yang memang Ya. dilayani terbesar. Jadi nggak ya. ada yang di nanti saya akan tunjukkan bagaimana kelas 3-nya Rumah Sakit Abdul Muluk. Ya. Nanti kita ke bagian Ya. bedah Ya. Rumah Sakit Abdul Muluk Baik dok. bahwa pelayanan umum maupun pelayanan BPJS. BPJS Oke. itu tidak ada perbedaan Beda. karena Baik. konsultannya sama. Ini Ya. di pelayanan Ya, dipakai tetap. konsultan. Kan kita ini kan tipe A. Ya, oke. Tipe A itu menerima rujukan dari Dari kabupaten tipe C tipe dan B. tipe B Iya. dan tipe B. Oleh karenanya layanan di tipe C dan tipe B kan tidak ada konsultan. Nah, kita siapkanlah konsultannya. Ya, ya. Jadi pelayanan konsultan. Mereka yang datang ke sini semua rata-rata dikerjakan oleh konsultan. Hampir semua sudah dikerjakan oleh konsultan. Misalnya usus buntu, ya bedah umum juga mengerjakan, tapi konsultan juga mengerjakan. Onkologi, bedah umum mengerjakan, tapi konsultan onkologi saya di sini juga sudah ada 2. Oh, gitu. Itu, ya pelayanannya juga ada sesuai ya. Selain mempersiapkan sumber daya manusia, Abdul Muluk harus mempersiapkan infrastrukturnya berdasarkan penilaian kompetensi yang distandarkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ke depan saya yakin kompetensi kita di Abdul Muluk ini lebih mumpuni lah kompetensinya dibandingkan rumah sakit swasta yang lain. Kamar operasi kita tambah kamar operasinya. Sekarang udah ada berapa dok? Kamar operasi kita ada 16 kamar operasi saat ini. Ya, jadi ini adalah contoh ruang kelas 3. Ini kelas 3 nih dok. Ini kelas 3. Ini ruang THT contoh. Ya. Assalamualaikum. Maaf ya, tapi mau lihat ruangan ini. Ini hanya di 4 pasien. Kalau dulu kelas 3 itu bisa jempet-jempet. Iya. Kalau Iya. sekarang ya alhamdulillah dalam satu ruangan ini hanya khusus 4 pasien saja. Pastinya pakai AC. Pakai AC supaya nyaman. Nah, ini kan sejalan dengan keinginan Pak Gubernur ya. Kesehatan juga dan keinginan Pak Gubernur untuk memberikan rasa nyaman, rasa aman, ya yang baik untuk pelayanan di Provinsi Lampung. Bagus. Bednya juga Ya bisa nilai sendiri, jadi bisa lihat nilai bisa sendiri. kita lihat ya. Oleh karenanya
Kalau ada bahasa yang membeda-bedakan pelayanan tadi, ada big itu. rock. Jadi Yes. kalau ke depan saya berharap mau Ya. merubah mindset mereka untuk setiap kali mau mendapatkan pertolongan, ya belum dulu tempatnya gitu. Ya. Nah ini lagi nih, saya mau tunjukkan lagi. Jadi ini semua kelas 3. Ya, ini enu saya, Bu, kepala ruangan saya. Ntar, dok jangan marah tapi dok, Oke, saya oke. mau tanya. Bu, dokter Imam galak nggak? Catat Enggak punya ya. Terus, Bu, sering turun nggak Bu, dokter Imam? Sering banget. Oh, makanya nggak bisa terselip gimana-gimana Saya ini ya? dulu dokter anestesi, sehingga Oh, iya, iya, ruangan iya, iya. itu saya nggak sudah familiar saya. Iya, iya, iya. Sudah familiar karena saya harus visit pre-op saya. Oh, iya, iya. Udah, Jadi oh, saya iya, tahu iya. kelemahannya. Oh, ruangan itu harus bikin sejuk itu seperti apa ya? Seperti apa ya? Kita udah paham. Jadi, nah ini. Assalamualaikum. Ibu, udah makan? Alhamdulillah. Gimana? Sudah makan Ibu ya? Oke, good. Izin ya, Nah, Pak. inilah. Ruangannya besar. Suami bisa menunggu. Nggak perlu berdempet-dempetan. Dok, Sumpah. saya boleh tanya langsung wawancara Boleh, pasien nggak, Dok? silakan. Ah, Silakan. Bu, waduh, maaf Bu, Ibu, kapan saya masuk? gangguin Bu. Pelayanan di sini yang Ibu rasakan gimana? Sendirian kamu? Bagus ya Bu ya? Mana yang nunggu? Perawatnya cepet gitu datang kalau dipanggil ya. Oh, Pas di mau mana masuk tinggal? rumah sakit kemarin, Oh, deket sini ya. oh, Tahu? iya, iya, iya. Perawatnya ada yang galak nggak, Bu? Oh, nggak ada. Bu, jangan karena didatengin direktur dong. Nih, terima Iya, iya, kasih iya. ya Bu. Kami akan Sehat ya, Bu. Oke, Oke, luar biasa. itu Pak, ya. makasih ya Pak. Jadi inilah kami. Yes. Kami menjaga citra layanan publik. Layanan publik yang kita emban ini kan sebagai muka dari pemerintah Provinsi provinsi. Lampung. Kalau kami bekerja dengan nyaman aja sudah diganggui, Iya. bagaimana kita mau bekerja dengan tenang? Sementara masyarakat dengan jari lentiknya menuliskan sesuatu, media sosial. menjudgment, ya, saya rasa itu nggak fair juga. Please deh, you datang lihat apa yang kami kerjakan. Kami sudah berbuat banyak untuk masyarakat Lampung. Itu yang harus. Ini bukti. Iya, ini Ya, buktinya, ini Dok. buktinya. Oleh karenanya Ya. kedatangan media ini saya sangat berharap karena kita butuh kolaborasi. Ya. Apa yang sudah kita kerjakan itu memang harus diberitahu. Iya, betul. Siapa yang memberitahu? Media. Ya. Jadi bukan tugas Ya. saya lagi. Core saya di pelayanan. Ya. Nanti memberitahu adalah media. Tapi bukan kami kerja di layanan, tapi media justru Ngeretakin. menjudgment Oh, jeleknya rumah sakit Abdul Muluk. Waduh, iya, iya. kami kerja sampai hari ini belum pulang Bu, maaf Bu ya. Ruangannya Gitu ya. nyaman, saya udah tanya perawatnya cepet respon, begitu masuk kemarin langsung dilayani, artinya yang Coba ini no yang baru masuk nih. oh. Ibu, ditantang yang kita nunggu ditantang. siapa? Kok sendirian sampean? Pastinya keluar pulang dulu. Pulang dulu. Berani sendirian? Dan pulang Berani? Oh, kan ada perawatnya ya Bu. iya. Bu dari mana Bu? Dari ini Natal. Oh dari Nakar. Terus manggil perawatnya cepet datang ya perawatnya. Terus Kami siapkan ini Pak. nyaman Bu? Kan Ada yang galak atau? enggak. Ih, tuh kan. Udah dua nih. Bukan Dok. karena ada Pak Direktur ya Bu. Ini direktur rumah sakit kita Bu. Iya. Iya iya iya. Wah, emang udah bro. Dan satu lagi, Diki, Siap. bahwa keterbukaan publik itu kami sudah menyiapkan satu dashboard, baik itu di IGD maupun di admission. Nanti kita lihat bahwa kamar ini misalnya ini kan kosong nih. Di sana itu terbuka, Oh. ada ini merah, ada hijau, ya kan? Oke oke. Nah,
ketersediaan kamar itu Ketahuan, ya. iya. Jadi nggak ada lagi cerita. Oh, Nah, itu juga ada isunya tuh, Dok. Ya, betul. Jadi gini, kesiapan masuk ke kamar itu memang agar petugas di ruangan tidak terlalu berat. Iya, Dok. Kan saya ini sedang krisis juga kepegawaian, tapi saya udah lapor Pak Gubernur untuk merekrut Perawat ya, Dok. merekrut tenaga Oke. asisten perawat di kemudian hari, bahwa biar hubungannya langsung. Jadi ketika butuh penyedia kamar, kemudian masyarakat bisa lihat kok ada ruangan dan bisa langsung ditransfer ke ruangan, sehingga pemeriksaan laboratorium lain-lain bisa dilakukan di ruangan saja tanpa harus menunggu di IGD. Di IGD hanya menentukan ini job dosanya ini, penanggung jawabnya ini, nanti silahkan berikan hadisnya gitu.